Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang beberapa perkara yang di situ termasuk perkara-perkara yang zalim. Kemudian di sini Imam Ghazali menjelaskan suatu kisah dari Wahab ibnu Munbih radhiyallahu anhu. Bana Jabbar minal Jabbar qasran wa syayyadahu faja'at ajuz faqirah fabanat ila janibihi syai'an. Jadi dulu ada salah seorang penguasa, ya, seorang raja atau penguasa yang membangun sebuah istana yang besar yang mewah. Kemudian ada wanita tua miskin, gak punya apa-apa, karena istana itu kan gak kecil, istana itu kan besar. Nah kemudian perempuan tua tadi ngambil sedikit di bagian istana itu, di luar istana, mungkin di pojokannya itu dia bangun sedikit bangunan kecil yang cuma cukup buat berteduh. Jadi kalau zaman sekarang apa disebut bangunan liar ya, ada bangunan besar seperti istana, kemudian di sampingnya ini kan kosong, dia bangun sesuatu untuk dia berteduh. Rumahnya orang miskin lah untuk berteduh. Maka pada suatu hari penguasa ini keluar dan menunggangi tunggangannya berkeliling memutari istananya, sampai akhirnya dia lihat ada bangunan yang kotor, bangunan yang nggak layak cuma untuk berteduh ada di samping rumahnya, nempel di tembok istananya. Dia tanya, ini punya siapa? Ada satu wanita fakir miskin nggak punya apa-apa, dia bangun tempat ini untuk berteduh. Kalau siang keluar cari makan, kalau malam berteduh di situ. Maka marah ini raja, istana sudah bagus-bagus ditempelin rumah kayak gini, hancurkan. Diperintahkan untuk dihancurkan, maka dihancurkan sama ajudannya. Pulang dari pekerjaannya si wanita tadi ngelihat bangunan rumahnya yang sederhana tadi cuma buat bernaung hilang. Maka dia tanya, ini di mana tempat saya biasanya istirahat? Tuh dihancurkan sama yang punya istana. Maka dia ngangkat tangannya ke Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ana lam akun hadirah." Di saat rumah saya ini dihancurkan, saya nggak ada di sini. Fa anta aina kunta, maka di mana dirimu saat itu wahai Allah? Bukan nentang Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini dia minta sama Allah, "Ya Rabb, ini orang nggak berbuat zalim kepada saya. Dan saya nggak tahu kalau dia ngancurkan rumah saya datang tiba-tiba sudah nggak ada." Maka dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan para malaikatnya untuk membalik istana tadi. Bahkan orang-orang yang ada di dalamnya pun ikut kena dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dizalimin itu doanya mustajab. Ketika tersakiti hatinya, dia terzalimi, saat itu dia ngucap apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menzalimin orang. Nah kalau kita dizalimin sama orang, kesempatan kita untuk berbuat baik. Kita disakitin sama orang lain, jangan doakan dia dapat bencana. Manfaatnya apa? Hanya kepuasan saja, nggak dapat pahala, nggak dapat manfaat. Tapi saat kita dizalimi sama orang lain, itu kesempatan kita bisa berdoa kepada Allah agar orang ini dirubah sama Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Maka kita dapat pahala karena kita menjadi perantara untuk berubahnya orang ini. Orang ini dapat hidayah, bisa berubah karena doa kita. Maka kalau dizalimin berat, memang bukan perkara yang mudah. Belum tentu kita bisa melakukannya. Tapi kalau kita sudah biasa memaafkan orang, bisa mendoakan orang yang menzalimi kita, berarti kita nggak punya musuh. Kalau sudah bisa mendoakan orang yang menyakitin hati kita atau berbuat buruk kepada kita, maka selama-lamanya kita tidak memiliki musuh. Karena apa? Orang yang nyakitin kita bisa kita doakan. Nabi Muhammad itu disakiti, yang nyakitin didoakan sama Nabi Muhammad. Karena apa? Pemaafnya luar biasa. Makanya Nabi nggak punya musuh. Dimusuhi oleh orang musyrik, tapi Nabi nggak punya musuh, nggak pernah musuhin orang. Kalau urusannya sangkut paut dengan dirinya, Nabi nggak pernah marah, nggak pernah musuhin orang. Bukan hanya memaafkan, tapi Nabi Muhammad ketika dizalimin mendoakan orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Disakiti, dicaci, dimaki, dilukai. Apa yang dilakukan sama Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dimintakan hidayah malah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesempatan. Kita dizalimi sama orang, ini orang rusak, ini orang ahli maksiat. Wah, kesempatan kita bisa berdakwah. Berdakwah dengan apa? Dengan doa. Ketika dia zalimin kita, sakit hati kita, marah, doakan, ya Rabb, Allahumma hdi. Hidayah, berikanlah hidayahmu kepada orang tersebut. Maka kalau orang itu dapat hidayah, berubah, kita menjadi perantara mendapatnya hidayah orang tersebut. Nah, kita
kita mendapatkan ajar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita biasa maafkan orang, bahkan mendoakan orang yang berbuat salah sama kita, habis itu kita nggak punya musuh, nggak akan marah kita dengan perbuatannya orang. Nabi Muhammad itu disakitin, dilukain, darahnya yang menetes karena lukanya tadi ditadain dengan tangannya sendiri. Ketika ditanya kenapa berbuat demikian, apa kata beliau? Saya takut kalau darah ini netes jatuh ke tanah, jatuh ke bumi, Allah akan hukum penduduk ini karena nyakitin Rasulullah SAW. Disakitin malah mendoakan, malah menyelamatkan orang yang nyakitin. Ini kalau tidak rahmatan lil alamin nggak bisa. Kita kalau disakitin, kalau perlu diseksa sama Allah, suruh nyeksa sudah. Kalau perlu kita yang balas. Nabi Muhammad enggak, dizalimin tapi masih kesian sama orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Ini kalau darah ini netes, Allah marah karena kekasihnya disakitin, digulung ini penduduk ini. Satu desa dibinasakan sama Allah Ta'ala. Tapi Nabi nggak mau satu desa dibinasakan. Nabi punya harapan kalau mereka nggak beriman, anaknya beriman. Kalau anaknya nggak beriman, cucunya beriman. Kalau cucunya nggak beriman, paling tidak salah satu daripada keturunannya ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diajarkan sama Nabi kepada kita. Kalau ada orang yang menzalimi, jangan didoakan yang buruk. Susah ya susah. Saya aja belum tentu bisa. Kita di sini kan belajar bagaimana caranya supaya kita punya hati yang seperti itu. Susah itu kan bukan berarti terus tidak sama sekali, tapi kan kita bisa berubah, belajar daripada perbuatan orang yang kecil dululah kita disakiti dengan digonjeng, maafkan. Belajar lagi, nanti ada yang lebih besar lagi kita bisa maafkan, bisa maafkan, bisa maafkan. Lama kelamaan kita bisa meneladani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat itu datang nawarin Nabi Muhammad, kalau kau mau wahai Rasulullah, ini gunung besar dua yang ada di Mekah ini akan kami angkat, kami jatuhkan ke atasnya penduduk Taif yang musir Nabi Muhammad, yang nyangkitin Nabi Muhammad. Nabi bilang enggak, jangan. Nabi nggak mau membalas perbuatan buruk dengan keburukan. Yang ada apa? Didoakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka doanya mazlum, doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Andai kata kita misalnya ada orang minta-minta, kita nggak mau ngasih, jangan sakitin hatinya. Atau kita nggak suka sama orang, jangan keluarkan kata-kata yang kotor yang nyakitin hatinya, jangan. Karena kalau dia merasa tersakitin, ngangkat tangannya minta sama Allah. Sampai dikatakan sama ulama, hati-hati sama orang yang lemah, yang nggak pernah ngadu kepada penguasa atau ngadu kepada orang yang kuat. Kalau disakitin, ngadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Kalau ngadunya cuma ke polisi, ngadunya ke orang-orang yang berkuasa, paling kita dihukum hukuman yang sifatnya duniawiyah, ringan, penjara dan lain sebagainya. Tapi kalau dia ngadunya kepada Allah, dia nggak punya pelindung kecuali Allah yang Maha Kuasa, wah habis. Kalau dia ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lama habisa ba'dal baramikah wa waladahu qala ya abati ba'dal izz sirna fil qaidi wal habs. Ada salah seorang daripada baramikah, dia dan anaknya di penjara, diikat di penjara. Maka anaknya berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, setelah kekuasaan, kemuliaan yang kita dapat, sekarang kita apa? Dirantai, dikecrek, kemudian masuk dalam penjara. Baru saja jadi orang mulia, baru saja naik derajat kita, tiba-tiba sekarang kita di penjara dan diikat, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka ayahnya bilang apa? Wahai anakku, da'watul mazlum, doanya orang yang kita zalimi, doanya orang-orang yang terzalimi itu nggak pernah disia-siakan sama Allah. Kita lupa kalau kita ngezalimin orang ini bisa berdoa kepada Allah dan kita akan dihukum dengan perbuatan kita. Kalau dia minta jelek ya dia diijabahi sama Allah. Dia merasa dizalimi, dia bilang, ya Rabb, tegakkan keadilanmu. Sudah, kita binasa. Kata ayahnya, saat kita menzalimin orang tersebut, kita lupa kalau doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Ya, akhirnya apa? Setelah mendapatkan kekuasaan, jadi orang top terkenal, malah berakhir di penjara, terikat, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena perbuatan zalim yang ia lakukan.